Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Rahmat Bilal. Nah, di sini kita akan bahas review podcast Islam dan Budaya Jawa yang disampaikan oleh Bapak Abraham Zaki dalam podcast di Spotify. Yaitu kenapa harus ada mata kuliah Islam dan Budaya Jawa? Karena pertama dari visi kampus kita yaitu menjadi World Class Islamic University dengan kearifan lokal. Nah, mengingat dengan Surakarta yaitu laboratorium besar. Nah, mengedukasi dalam rangka mencegah adanya perpecahan antara agama dan budaya. Kebudayaan atau budaya secara umum yaitu cara hidup yang berkembang di masyarakat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Lalu apa aja sih komponen budaya? Nah, komponen budaya itu ada dua, yaitu materi dan non-materi. Yang materi yaitu yang terlihat seperti artefak, candi, arsitektur, dan lain sebagainya. Lalu apa sih yang non-materi itu? Yang non-materi itu seperti bahasa, tata cara adat, cerita rakyat, dan lain sebagainya. Lalu wujud budaya itu ada apa aja? Ada tiga, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. Gagasan itu seperti bahasa, lalu pengaturan, dan lain sebagainya. Itu yang aktivitas yaitu perilaku atau adat kebiasaan yang sering dilakukan dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir yaitu artefak. Artefak itu yang terlihat benda, buku, literatur, dan lain sebagainya. Lalu falsafah hidup. Falsafah hidup orang Jawa yaitu ngajeni marang wong tua, menghormati kepada yang lebih tua, gotong royong, tepuh seliro, dan lainnya. Kemudian Jawa sebelum Islam. Nah, Jawa sebelum Islam itu ada tiga pokok. Yang pertama animisme, dinamisme, dan kapitayan. Animisme yaitu percaya pada roh-roh, dinamisme yaitu kepada benda-benda yang keramat, kapitayan yaitu hampa atau sesembahnya itu Sang Hyang Toyo dengan tokoh mitologi Semar, kayak gitu. Lalu apa sih hubungan Islam dan kebudayaan? Lalu mungkinkah budaya itu menghilang? Nah, manusia sejak lahir itu mempunyai naluri untuk menjaga budayanya. Lalu menurut Hegel itu agama merupakan sumber dari kebudayaan. Lalu menurut Peter John, agama tidak berhubungan sama sekali dengan kebudayaan. Beda lagi dengan Hedi Putra, salah satu unsur kebudayaan. Kaitan nilai Jawa dan dalam nilai aspek ke ritual. Nah, Islam masuk ke Nusantara itu melewati Wali Songo. Nah, penggunaan budaya sebagai media dakwah yaitu seperti tembang mocopat, wayang, dan media-media lainnya. Universalisasi kebudayaan Islam yaitu ada tiga aspek penting dalam kehidupan. Yang pertama kelahiran, pernikahan, lalu kematian. Dan proses dari masuknya universalisasi Islam itu melewati akulturasi budaya. Lalu kemudian yaitu pribumisasi Islam, sebuah proses pengindonesianisasi akan melewati proses penyesuaian akulturasi kebudayaan sekitar. Agama dari Tuhan sedang budaya dari manusia. Agama dan budaya tidak saling mengalahkan atau saling menjatuhkan karena mereka saling berkesinambungan. Agama yang normatif, adaptif, menjawab problem, dan kontekstual. Agama Islam agama yang terbuka, mampu berdampingan dengan kearifan lokal di masing-masing daerah. Misal saat kita beribadah atau seorang perempuan itu menggunakan penutup, ada yang menggunakan cadar, ada yang menggunakan jilbab, perempuan laki-laki ada yang menggunakan peci dan ciri khas lainnya. Nah, esensinya tetap sama yaitu menutup aurat. Nah, kemudian ada tiga konsep yaitu santri, priai, dan abangan. Santri itu kaum pedagang yang rajin beribadah. Priai itu para pejabat, sedangkan abangan yaitu yang hanya mengaku Islam atau seperti Islam KTP namun tidak sembahyang dan diidentikan dengan kaum petani. Namun pendapat ini dibantah oleh Bambang Pranowo sebagai dosen UIN Jakarta bahwa bapaknya ini seorang priai namun juga sholat, seperti itu. Nah, kejawen menurut Mulder adalah gaya hidup keagamaan yang mistik meliputi etika dan tradisi yang menimbulkan Javaism. Nah, misal sungkem kepada orang tua, acara midodareni, kemudian acara pernikahan, mitoni, dan lainnya. Kemudian menghormati kepada orang tua. Nah, istilah dalam Jawa ada cakra manggilingan,
sangkan parang dumadi manunggaling kaula Gusti lan ngudi sejatining becik. Lalu yang terakhir yaitu Islam dan Sufisme yang dibawa oleh Wali Songo dalam memasukkan Islam ke Nusantara. Nah, Islam datang ke Nusantara itu melalui Sufisme, adalah bening, lembut, sejati. Tindakan yang luhur tentunya bersifat luas serta adaptif dan terbuka. Pada Sufisme ini muncul beberapa filosof yang menyatakan bahwa sugih tanpa bondo didek ya tanpa aji, suwung pamreh tebih ajreh, durung menang yang durung wani kalah. Nah, itu tadi beberapa cuplikan review dari saya dan materi yang disampaikan oleh Bapak Abraham Zaki. Buat kalian semua yang belum subscribe, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, dan like dan komen apabila ada materi yang kurang atau kesalahan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.